Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Setelah melakukan praktik coaching dalam ruang kolaborasi, maka kini saatnya memasuki fase demonstrasi kontekstual. Adapun tujuan dari demonstrasi kontekstual dalam modul ini adalah agar calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dalam 3 peran, yaitu sebagai pengamat, coach, dan coachee. Dalam video ini, Bapak Ibu akan menyaksikan peran-peran sebagai berikut. Saya, Leni Veronica Purba, akan mengambil posisi sebagai coach. Ibu Leni Kusniawati akan mengambil posisi sebagai coachee. Dan Bapak Marsundut Siregar akan mengambil posisi sebagai seorang pengamat dalam proses coaching. Sebelum melihat proses coaching yang dilaksanakan, kita lihat dulu yuk yel berikut ini. Mana di mana teman kelompokku? Di sini ada bersamamu. Ayo diskusi, Oke. kolaborasi, Ayo. kelompok ini memang paling oke. Ayo diskusi, Oke. kolaborasi, Ayo. kelompok ini Emang paling kece. Siapa kita? Guru penggerak. Tahap 1. Pra-supervisi coaching. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang Pak. Apa Marsundut. kabar? Aduh baik Pak, sehat sekali. Terima kasih. Ini saya dengar ini Ibu hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Leni Kusniawati Iya, ya. Pak. Oke, kira-kira apa yang ingin dicapai dalam proses coaching ini Bu? Jadi Bu Leni Kusniawati itu kemarin menghubungi saya. Jadi Bu Leni itu punya permasalahan di sekolahnya tentang bagaimana menularkan pembelajaran berdiferensiasi itu kepada rekan-rekan guru yang lain. Iya, baik. Kira-kira dari sekian banyak kompetensi yang Ibu inginkan, kompetensi apa yang paling penting Ibu inginkan saya amati? Saya pengen Bapak mengamati saya ketika saya melakukan coaching nanti kepada Ibu Leni Kusniawati itu adalah kompetensi saya dalam mendengarkan aktif Pak. Nah, dari semua pembicaraan nanti kira-kira indikatornya bahwa kompetensi itu tercapai apa kira-kira ya? Kira-kira saya rasa kompetensinya, indikatornya supaya kompetensi itu tercapai adalah saya bisa menggali pertanyaan dan menggali juga dari Bu Leni sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga nanti dapat dirumuskan apa nanti kesimpulannya, apa rencana-rencana tindak lanjut untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Baik, luar biasa. Dan semoga nanti bisa tercapai ya Bu ya. Harapan kita begitu. Jadi izinkan saya selama pembicaraan ini nanti saya mengamati orang Ibu dalam proses coaching. Terima kasih. Baik Pak. Tahap 2. Observasi proses coaching. Selamat sore Bu Leni Kusniawati. Selamat sore Bu Vero. Oke, kemarin kita udah janjian ini Bu ya. Iya, Kita Bu. Ibu mau di coaching. Iya. Ya, Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, baik. Jadi gini Bu, kan kemarin Ibu sudah cerita, sudah apa yang secara garis besar mengatakan gitu ya. Nah, sekarang dari proses kita melakukan coaching ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sama Ibu tentang saya kan dari guru penggerak Ibu. Itu saya sudah mendapat banyak ilmu, terutama tentang ilmu pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional gitu Bu. Jadi saya ingin mengimplementasikan supaya teman-teman saya juga mendapat ilmu tersebut. Jadi agar sekolah kami lebih maju lagi gitu Bu. Oke, baik. Jadi tujuan Ibu melakukan coaching ini agar bisa menularkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu kepada rekan-rekan guru lainnya. Benar begitu Ibu? Iya, benar sekali Bu. Oke, jadi itu tujuan kita ya Bu Iya. ya. Oke. Nah, jadi apa yang ketika Ibu tadi dengan teman-teman
teman-teman apa rupanya gangguan-gangguan yang ibu temukan gitu, hambatan-hambatan yang ibu temukan dalam melakukan tujuan ibu ini? Ya pasti saya berpikir setiap ada hal yang ingin saya perbuat pasti ada halangan atau rintangan atau gangguan tadi, pasti ada. Itulah Bu kenapa saya ingin berbicara dengan Ibu. Pasti diantaranya mungkin menyepakati waktu Bu. Mana saya kan nanti ingin mengimplementasikan ilmu yang saya perbuat itu kan saya perlu menyamakan waktu. Kenapa bilang? Karena teman-teman saya juga banyak kegiatan, saya juga gitu. Jadi mau menyamakan persepsi ini lah Bu. Bagaimana supaya cepat saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Karena tipe saya orangnya juga satu, karena kan ilmu kalau kita tidak ulang-ulang kemungkinan akan lupa. Tapi kalau kita kaji terus-menerus mungkin akan tertanam sampai sepanjang hayat kan. Iya, oke, berarti saya ulang sedikit ya Bu, saya konfirmasi ya. Jadi tadi permasalahan ibu adalah bagaimana ibu menyamakan waktu dengan guru-guru yang lain untuk bisa memberikan ilmu, begitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Leni. Nah, jadi dalam menjalankan ini kan memecahkan masalah ibu ini kan pasti butuh proses nih dan juga semangat dari ibu. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, di mana ini sekarang semangat ibu? Ya, semangat harus tetap ada. Cuma kalau untuk saat ini ya Bu, prioritas saya mungkin saat ini ya Bu ya, saya masih berada di skala nomor 7 kali ya. Nomor 7. Nah, jadi setelah coaching ini, setelah proses coaching ini nanti, ibu berharap semangat ibu itu ada di skala berapa? Ya pengennya sih 10, tapi itu kan sempurna banget gitu kan. Karena kita manusia, sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna. Ya paling tidak 9 lah gitu. 9 ya Ibu Iya, ya. Oke, baik Bu. Jadi saya juga berharap seperti itu dari proses. Oke. Nah, jadi menurut Ibu lah, bagaimana lah cara yang tepat untuk bisa memberikan atau menyamakan waktu, mencari waktu yang tepat untuk ibu dan teman-teman rekan-rekan ibu lainnya? Itulah Bu, saya harus membuat langkah-langkah apa kira-kira yang langkah-langkah tepat supaya waktu itu bisa sama gitu. Mungkin langkah pertama yang akan saya perbuat, saya akan melobi pimpinan saya sebagai kepala sekolah, karena apapun segala tindakan saya terutama harus ada sepengetahuan ibu kepala sekolah. Kemungkinan saya nanti akan menginfokan, ini loh Bu, saya ada dapat materi tentang pembelajaran berdifferensiasi sangat baik sekali, dan itu kemungkinan belum pernah diterapkan gitu. Jadi mungkin saya akan nanti mengutarakan hal-hal tersebut kepada ibu kepala sekolah. Nanti mungkin kepala sekolah yang namanya kepala sekolah pimpinan, mungkin nanti beliau akan mengumumkan di WA atau di grup kami supaya nanti bisa mengumpulkan teman-teman saya. Itu mungkin saya bisa lakukan. Oke, mantap sekali ya Ibu ya. Artinya Ibu meminta bantuan dari kepala sekolah. Nah, menurut Ibu nih, apa lagi kira-kira yang bisa dilakukan untuk bisa menyamakan waktu ini lagi? Ya, di samping itu dengan tadi menyamakan waktu, kemudian mungkin saya juga akan menjadikan diri saya contoh di sekolah ya, terutama saya akan mengajak teman-teman saya atau mengajak teman saya ke kelas saya pada saat mengajar, atau saya juga bisa membuatkan video pada saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian nanti bisa saya luangkan di waktu tertentu, pada waktu istirahat saya bisa memberikan atau menghidupkan video-video tadi kepada teman saya gitu. Oke, mantap sekali ya Bu Leni ya. Jadi tadi udah 2 nih. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengumpulkan teman-teman ini, menyamakan waktu? Ya, satu lagi mungkin saya akan menjalin komunikasi yang baik, komunikasi 2 arah gitu kan, dengan teman-teman, dengan melakukan pendekatan, dengan bercerita pengalaman-pengalaman. Mungkin itu kali ini saya bisa perbuat. Oke Bu Leni, tadi kan ada 3 ya yang mau Ibu lakukan ya. Yang pertama tadi dengan kepala sekolah, kemudian Ibu mau memvideokan tadi, dan juga ingin juga mendekatkan diri ya dengan teman-teman rekan yang lain, begitu ya. Komunikasi yang baik. Oke. Nah, jadi nih Bu Leni, kapan ini akan dilaksanakan? Ya kalau bisa secepatnya ya kan, dalam ini kan bulan November, mungkin nanti di awal bulan di pertengahan bulan November ini mungkin saya akan membuat
visi tadi kepada kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut. Oke, berarti di awal Bulan November. Oke, nah itu kan yang pertama Bu. Kalau yang kedua memvideokan bagaimana aksi nyata Ibu di dalam kelas itu kapan kira-kira Ibu laksanakan? Tentunya saya akan membuat jadwal tersebut dulu kan. Jadwal setelah saya buat video, saya akan membuat jadwal tersebut. Nanti saya akan beritahu kepada ibu kepala sekolah. Nanti ibu kepala sekolah lah yang mengkomunikasikan kepada teman-teman saya. Oke, baik. Kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Ibu yang lain. Kapan itu Bu dilaksanakan mulai? Kalau komunikasi itu setiap hari kita berkomunikasi. Cuma kan intensitasnya itu mungkin kurang banyak karena kami masing-masing sibuk. Mungkin nanti pada saat kita ada waktu senggang di hari Sabtu setelah jam pembelajaran atau kita pergi duduk-duduk nongkrong-nongkrong sama teman, bisa juga nanti mungkin saya luangkan ilmu saya kepada teman-teman saya. Mungkin itu kali ya. Oke, baik Bu Leni. Nah, jadi kan tadi itu sudah Ibu paparkan rencana-rencana Ibu dan kapan waktu akan melaksanakannya. Benar. Nah, sekarang siapa kira-kira yang bisa mengingatkan Ibu nih tentang apa yang akan harus Ibu lakukan ini? Oke, terima kasih Bu Vero. Mungkin nanti yang akan mengingatkan saya atau yang menuntun saya, karena tadi saya sudah mengutarakan aktivitas saya ini kepada ibu kepala sekolah. Mungkin ibu kepala sekolah nanti saya mohon mengingatkan saya melalui kami ada atau secara japri atau bagaimana, mungkin terutama kepala sekolah saya nanti paling yang mengingatkan saya untuk itu. Oke, baik, sip, mantap ya Bu ya. Berarti ada pengingat juga ya. Oke, nah tadi kan ada 3 nih yang Ibu tadi sudah paparkan kepada saya. Iya, benar. Tentang bagaimana Ibu dalam mengimplementasikan ini dan menularkannya kepada rekan-rekan sejawat. Nah, dari 3 tadi solusi yang Ibu tawarkan, nah jadi yang mana nih yang prioritas awal yang mau dilaksanakan? Mungkin kita kembali ke langkah-langkah kali ya Bu ya. Kita yang tadi saya bilang tadi, kita kan punya pimpinan di sekolah. Saya harus menghargai dan menghormati. Mungkin langkah pertama saya harus cepat melobi kepala sekolah saya. Itu pertama pasti saya perbuat. Baru kemudian langkah-langkah lain lah yang mau saya perbuat. Jadi kita harus menghargai beliau. Mungkin dengan kita melobi beliau juga, jadi dia merasa terampil dan bertanggung jawab atas apa yang saya punya. Oke, mantap sekali. Ya, terima kasih Bu. Nah, oke, jadi ini percakapan coaching kita ini sudah hampir selesai. Nah, sekarang apa kesimpulan Ibu dari hasil percakapan coaching kita ini? Ya, Bu, jadi saya merasa percakapan kita ini sangat bermanfaat. Kenapa bilang dengan seperti ini pertanyaan dari Ibu saya terbuka. Kira-kira langkah-langkah apa yang mau saya perbuat dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional tadi. Yang pertama tadi saya akan melobi sekolah, kemudian saya akan membuat jadwal, kemudian saya akan membuat contoh-contoh video, kemudian juga saya akan menerapkan atau menjadikan contoh diri saya dengan berkomunikasi yang baik kepada teman-teman sehingga terjalin komunikasi yang baik sehingga teman-teman saya merasa dihargai. Oke, mantap sekali ya Ibu ya. Yang Ibu rencanakan tadi. Apa nih komitmen Ibu? Nah, dalam melaksanakan rencana-rencana itu. Ya, komitmen saya sih teman-teman saya bisa dapat mengimplementasikan tadi ke angka 9 tadi, sehingga apa yang saya miliki dapat diterapkan dan teman-teman saya itu bisa mengaplikasikan di kelas-kelas sehingga anak-anak mungkin nanti merasa berbeda. Oh, pembelajaran sudah berbeda, kan pasti begitu kan Bu ya. Kalau kita ada sesuatu yang baru, itu anak-anak pasti akan senang karena kan dalam pembelajaran diferensiasi itu banyak sekali adanya konten, proses, atau lagi produk. Berarti di situ kan nanti anak-anak akan menghasilkan suatu proyek sesuai dengan kita nih pemerintah sedang mengembangkan pembelajaran Merdeka Mengajar gitu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemungkinan mereka akan lebih semangat. Anak-anak pun akan lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran diferensiasi tadi gitu Bu. Oke, Bu. Terima kasih Bu Dewi. Nah,
Nah, jadi untuk kita follow up nih gitu. Kapan lagi nih kita akan melakukan coaching Bu seperti ini? Pastilah Bu, saya akan menghubungi Ibu. Asal Ibu jangan bosan-bosan lah. Saya WA ya Bu, nanti ya Bu, saya akan nanti tunjukkan kepada Ibu lah bagaimana video yang saya perbuat. Mungkin nanti kita akan melakukan hal ini lagi ya Bu. Pokoknya saya berterima kasih sekali atas waktu Ibu yang mau mengcoaching saya. Oke, sama-sama Ibu. Sampai ketemu waktu di lain waktu Iya, ya. terima kasih Bu Oke. Leni. Tahap 3. Pasca observasi coaching. Wah, luar biasa ya Bu ya. Tadi pembicaraannya, proses coachingnya dengan Ibu Leni Kusniawati saya amati tadi berjalan dengan sangat baik. Nah, sekarang kita mau refleksi sedikit ya Bu ya dengan proses Oke, tadi. baik, Pak. Nah, kira-kira dalam pembicaraan tadi apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Oke, saya tadi pada proses coaching itu saya menetapkan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Leni, lalu kami membuat rencana aksi dan saya mendengarkan kembali apa tanggung jawab dari Ibu Leni. Wow, berarti kira-kira proses coaching itu langkah-langkahnya sudah berjalan dengan baik, kira-kira begitu Iya, ya Bu ya. Nah, kalau kita men-flashback nih, apakah memang indikator-indikator yang diharapkan selama proses coaching itu sudah tercapai Bu? Ya, saya rasa tadi kan saya di awal ingin mengembangkan kompetensi saya yang mendengarkan aktif, gitu ya Pak ya. Saya rasa saya sudah cukup baik dalam melaksanakan proses coaching tadi dengan kompetensi mendengarkan aktif itu. Indikatornya adalah saya tadi benar-benar mendengarkan, memberikan perhatian penuh kepada apa yang diucapkan oleh Ibu Leni Kusniawati, sehingga kami bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih potensi-potensi dan juga solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Leni. Baik, memang itulah yang diharapkan selama kegiatan coaching ya Bu ya. Luar biasa memang. Nah, berarti ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang proses coachingnya bisa terjadi dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak. Alur coaching itu terlaksana dengan baik dan juga Ibu Leni merasa bahwa masalahnya sudah dapat terselesaikan dengan bantuan dari Ibu. Harapannya ke depan proses-proses seperti ini masih tetap kita lakukan ya Bu ya, Oh iya, untuk Pak. memperbaiki ataupun mengatasi semua masalah-masalah yang kita sesama guru hadapi. Itu kira-kira Bu. Nah, dari semua proses yang kita lalui tadi atau Ibu lalui tadi, kira-kira masih adakah yang perlu dikembangkan Ibu? Saya rasa ya masih ada Pak, yaitu bagaimana saya dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan ketika saya memberikan coaching gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa kembali mengembangkan apa sih solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan yang kita coaching. Iya, luar biasa memang Bu. Nah, berarti kan dari hasil refleksi kita ini Ibu sudah tahu kira-kira nanti ketika akan terjadi lagi proses coaching dengan rekan-rekan kita guru, Ibu sudah makin paham bagaimana kira-kira untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang fokus dengan masalah Iya, Pak. rekan kita. Baik, terima kasih Ibu. Demikianlah pertemuan kita. Terima kasih sudah bersedia untuk saya amati. Terima kasih Selamat ya, siang Pak, Ibu sudah Leni. terima kasih banyak sudah menjadi supervisor saya sehingga saya bisa lebih mengembangkan potensi saya yang saya miliki untuk menjadi coach yang baik. Baik, sampai jumpa.